Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menggarap Yamaha Mio Smell ya, bukan Sporty. Karena sekarang lagi zamannya Sporty, kita tetap mempertahankan Smell. Kita akan coba dengan konsep Mio Smell, apakah motor ini akan tetap ganteng seperti Mio Sporty. Nanti kita lihat hasilnya. Oke. Ini kita akan review ya. Kalau dari segi cat, emang dari cahaya udah kinclong, tapi aslinya ini kayak nggak di vernish teman-teman. Tuh, kalau bisa dilihat, tuh kita deketin tuh. Pengecatannya belang, nanti ini kita akan rapihkan. Untuk area belakang ini masih aman ya, cuman catnya udah pudar karena usia. Gitu. Tuh. Terus nanti kita akan garap di area body semuanya, kaki-kaki udah pasti ya. Ini akan kita ganti nih. Di area knalpot seperti ini. Ya mungkin kayak gini aja kita review sebelum kita bongkar. Tuh. Oke, nanti kabar lanjutnya seperti apa kita cek. Terus bagian dalamnya kita coba cek. Bisa nggak nih? Ntar dulu. Nah, bagian dalamnya seperti ini. Nanti kita akan cek untuk hasilnya. Oke, ini untuk penampakan bagian area dalam. Area dalamnya seperti ini, nanti kita akan rapikan ya teman-teman. Tuh, ini kita akan rapikan kayak kabel-kabel apa ini. Oh, ini udah dilangsung ini. Nah, area mesinnya tuh. Bagian ini dalamannya. Oh. Oke, untuk area dalam. Ini udah kita telanjangin nih. Tuh. Cukup lah ya untuk sebelum dan sesudahnya. Nah, oke, teman-teman, untuk kondisi dari Yamaha Mio ini udah jadi ya teman-teman. Nah, ini kita sengaja akan review di dalam ruangan dulu untuk memperlihatkan pengisian lampu memakai kiprok NMAX dan sudah dirubah memakai alur DC. Lalu lampu-lampunya kita pakai LED dulu. Kita matikan dulu lampu nih. Nah, ini yang pertama nih, kita kunci kontak dulu. Oke, nah inilah bentuk keterangan lampu dari Yamaha Mio. Ini memakai 6 titik nih si lampu senjanya tuh. Oke, nah ini kita mainkan di lampu sen. Nah, dia lampu sennya terang teman-teman, dari yang depan sampai yang belakang bosku. Nah, ini tanpa ada tanpa ada lampu di dalam ruangan kita. Nah, oke. Inilah kondisi terangnya. Dan ini akan kita kontakkan dulu nih teman-teman. Tuh, lampunya. Dan ini klaksonnya juga kenceng ya teman-teman. Terus bagian lampu belakangnya juga terang banget bosku. Kita cek sound aja kali ya. Untuk bagian area mesin ini starternya nih. Oke teman-teman, ini adalah hasil galvanis ya teman-teman. Bisa dilihat galvanisnya berbeda karena ini speknya udah kayak semi chrome ya.
Jadi sebenarnya kalau di dunia galvanis atau plating itu sebenarnya banyak macamnya, cuman untuk produk di kita itu kita mendekati dengan semi chrome ya. Nah ini karena korosi hasilnya kurang maksimal. Mau baut apapun itu kalau hasilnya pengen bagus harus apa ya, bahasanya harus licin. Nah, tuh ya kan, kayak ini tuh spek-speknya tuh. Oke. Nah oke teman-teman, nah ini kita akan perlihatkan dulu ya untuk hasil kebersihan di mesin Mio warna hijau ini. Nah, kalian bisa melihat detail mesinnya ya bosku, sampai mounting-mounting dalamnya. Terus kita balik ke belah sini nih teman-teman. Oh gimana kebersihannya sampai ke kita cek ke kolong tuh. Sampai ke dalam-dalam nih teman-teman. Nah ini restorasi detail di kita. Oke, untuk Yamaha Mio ini, untuk si mesin ini kita memakai CHR 557 deh kalau nggak salah. Udah lupa soalnya lagi banyak proyekan juga nih. Terus karbu juga kita lemar ya, bisa pakai harian karena ini speknya untuk dipakai kuliah teman-teman. Habis ini detail-detailnya udah terlihat di bagian dalam, akan kita pasang ya teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan pengiriman lagi satu unit Yamaha Mio Smile. Ini warna hijau ya. Jadi ini konsepnya yaitu resto mode, restorasi modifikasi. Nah ini hasil karya kita yang akan kita keluarkan di YouTube tuh teman-teman. Jadi kalau apa ya, kalau yang lain ada yang kita keluarkan di YouTube dan tidak gitu teman-teman, karena ini waktunya agak senggang, jadi kita masih sempat untuk mereview terlebih dahulu. Jadi kita akan jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman untuk spek motor ini. Jadi resto mode ini kita pengerjaan mulai benar-benar dari nol. Bodi kita bongkar pasang, mesin kita daur ulang lagi. Jadi spek mesin ini sekarang itu 57 ya teman-teman. Yang udah kita ada perubahan itu pertama dari seher, stang seher, lalu kita rubah noken as, plato roller jadi kita rubah lagi, per klep kita rubah lagi, kirian udah kita main kayak gitu. Tapi kita menyesuaikan dengan requestan ownernya, meminta tidak terlalu ekstrim ya teman-teman. Jadi motor ini nanti akan dipakai untuk kuliah. Jadi spek motor ini tidak terlalu kencang-kencang banget, jadi padatnya itu kita tidak terlalu ekstrim ya, biar lebih awet juga kayak gitu. Jadi motor ini konsepnya napasnya saya buat panjang ya. Sebenarnya sih bisa aja kita buat galak di bagian area bawah, tinggal main kompresi kirian kita main kayak gitu. Oke, nah ini untuk di area mesinnya tuh bersih sampai luar dalam. Tinggal ini aja nih tamengnya nih. Waduh, untuk di area mesin ini menghabiskan dana sekitar 3 jutaan ada, karena semuanya serba diganti ya teman-teman. Pertama stang seher, terus kelahar stang seher kita ganti juga, seher kita ganti juga, per klep kita ganti juga, lalu klep kita memakai yang standar, seal klep kita ganti, terus kita oli kita ganti, karburator ini KW tapi kita lemer ya teman-teman. Terus juga knalpot kita pakai kondom tapi full stainless sampai ke depan. Nah ini untuk spek di mesin ini. Lalu untuk kirian kita hanya memain modif di rumah poli aja teman-teman kayak gitu, karena semua dibatasin dengan budget. Sebenarnya apapun itu bisa request ya teman-teman, tapi kita harus menyesuaikan dengan budget balik lagi. Lalu yang kedua, untuk restorasi di area semuanya, kalau bodi kasar ini kita ganti full, kita ganti karena ownernya meminta detail gitu.
Lalu untuk bodi yang nempel ini full masih bawaan motor, ini kita repaint ulang. Ini kualitasnya standar ya pengecatannya teman-teman, tidak terlalu spek mewah banget. Oke, kita akan review. Aduh ini, nah kalau di luar ruangan tuh warnanya nyaru-nyaru nih teman-teman. Oke, ini pergantian yang di kita nih ya. Untuk full body baru, untuk full body ini kita cat semua. Lalu untuk bagian mika-mika ini juga kita ganti, ini orisinil, mika orisinil. Nah untuk handle rem depan belakang ini memakai yang RCB, yang ininya tanpa dicoak nih teman-teman. Ini enak banget, ada suara ngeklik. Nah, enak banget kan suaranya. Oh, ini nyaman, ini gua rekomen. Lalu juga kaca spion ya kita ganti untuk di area depan ya. Untuk ini nggak diganti tapi kita galvanis nih teman-teman. Terus kalau emblem Yamaha ya kita ganti juga. Spakbor bawaan kita cat. Nah untuk di bagian area depan nih, spek untuk di area depan. Oke, jadi ini kita juga nggak tahu nih kenapa nih, mohon maaf sama ownernya. Ya sebenarnya sih biasanya kalau kayak gini tuh ada terkena apa ya bahasanya tuh, ada yang mentok, tapi udah kita cek semua di bagian belah sini tuh aman teman-teman. Di sini tuh aman, pokoknya aman lah. Cuman di sini ada baretan nih, jadi mohon maaf untuk ownernya. Ini juga kita memakai disk yang merek PSM, terus tebalan 3,5 mm dan ukuran ini 260 ya teman-teman. Jadi biasanya kan kita memakai 220, kalau yang ini tuh 260. Terus untuk bagian bracketnya, nah untuk bagian bracketnya juga teman-teman harus menyesuaikan yang untuk ukuran 260 ya. Kalau untuk kaliper juga biasalah kita memakai yang variasi. Selang rem kita memakai merek TDR. Kalau ini kita galvanis ya teman-teman. Nah ini detailnya kalian bisa ngelihat tuh. Kalau untuk ban ini memakai 90/80 ya teman-teman. Ini merek Corsa R46. Nah tuh, terus requestan ownernya juga meminta untuk speedometer itu tetap aktif ya teman-teman. Jadi ini kita aktifkan untuk speedometer. Tuh seperti ini juga kita galvanis, enak banget kan. Tuh ini baut juga ini kita galvanis nih teman-teman. Detail-detailnya bisa dilihat, kolongannya tuh semuanya tuh. Oke, lalu kita akan mereview ke bagian kepala nih teman-teman. Untuk memakai holder ini kiri kanan biasa di online juga banyak ya teman-teman. Ini memakai holder Aerox yang PNP untuk Mio, tapi aslinya itu tidak PNP. Kalian itu tetap akan merubah songket. Nah sebenarnya kalau bahasa PNP itu ya bahasanya itu ya udah tinggal kepasang, tapi ya aslinya enggak gitu. Nah ini semuanya aktif ya teman-teman, hanya ini aja yang kita aktifkan. Iya mau diaktifkan juga bisa sih sebenarnya. Untuk speedometernya owner meminta Mopic diganti. Nah untuk kunci juga ownernya meminta requestan memakai Yamaha Muscle. Seret. Lalu kita akan mereview di bagian jok. Kalau jok, nah kita memakai andalan ya, standar tapi semi road race. Jadi yang dipapas tuh di bagian area sini nih, tapi looksnya itu dapat banget teman-teman. Terus kita memakai mereknya MBTech. Untuk stripping ini memakai ori ya teman-teman, orisinil bukan KW bosku. Nah lalu di bagian kolong kita detailnya ya tuh, karpetnya bersih sampai ke bagian salah-salah kayak gini nih teman-teman. Tuh pokoknya bersih saja ya, intinya konsep kayak motor baru lah teman-teman. Tuh kayak dalam sini tuh kan enak untuk dilihatnya. Untuk bagian corongnya kita memakai saya meminta yang seperti ini nih teman-teman. Nah untuk
spek keseluruhan ya motornya seperti ini teman-teman. Nanti kita akan balik untuk penampakan di bagian area CVT ya teman-teman. Kita akan bahas untuk harga nih, karena kalian masih banyak menanyakan dana dan biaya. Padahal saya juga sering memberitahu biaya restorasi, alamat gitu. Pertama nih ya, alamat saya itu ada di pinggir stasiun Parung Panjang. Lebih dekatnya itu dari BSD Mall Aeon itu sekitar 20 menit atau setengah jam. Nah oke. Yang kedua, restorasi itu biaya di kita itu tergantung konsep, tergantung bahan dari motor, terusnya tergantung memakai spare part yang dipakai seperti apa. Jadi setiap motor itu pasti hasilnya berbeda-beda teman, tidak akan bisa sama. Walaupun bisa sama ya apa adanya aja nanti untuk hasil. Untuk motor ini menghabiskan dana sedikit lumayan, tapi looksnya itu masih terlihat standar ya teman-teman. Nah jadi ini yang saya ingat aja ya, untuk habis di saya aja masalah belanja itu bisa sekitar untuk total sekitar 7 atau 8 juta. Dan ownernya itu sempat belanja untuk paketan pengereman depan belakang tuh masuk itu sekitar 2,5 jutaan. Belum jasa di kita itu, karena ini restorasi detail ya, itu bisa sampai 4 juta. Kalau belah mesin itu bisa lebih teman-teman ya. 4 juta itu semuanya sama sih teman-teman, dari pengecetan, jasa galvanis, jasa vapor blasting, terus jasa restorasi, jasa detailing, kelistrikan, ya pokoknya udah terima beres lah teman-teman. Tapi jika kalian ingin restorasi ringan, itu kita dimulai paling murah 2,5 sampai 3 juta untuk yang restorasi ringan. Oke itu teman-teman, itu tidak begitu detail. Oke, jadi ini udah jelas ya. Habis ini kita akan balik di motor untuk penampakan yang belah sananya. Nah oke teman-teman, motornya udah kebalik nih. Nah ini penampakan dari pinggir. Untuk Yamaha Mio nya kita akan review di bagian CVT. Wah detailnya sih cakep banget ya. Tuh teman-teman tuh, gila manis banget ya. Pertama ya, jadi ini baut-baut yang sudah menempel ini nggak baru, tapi ini kita galvanis. So ini baut tidak orisinil, hanya bagian kap atas saja. Oke, pertama nih teman-teman, ini kita galvanis udah seperti chrome. Untuk bagian area crankcase kita vapor blasting, tutup ini kita ganti semuanya. Nah untuk shock breaker beliau memakai merek dari VND. Oke, ini juga aktif nih. Untuk penyetelannya, untuk selahan aja ini memakai bawaan ori dan kita galvanis seperti baru ya teman-teman. Sama yang baru juga boleh diadu sih untuk kekinclongannya, anjay. Lalu untuk ban belakang tetap kita memakai Corsa R46 ukuran 90/80. Tapi kalau motor saya ini saya akan memakai ukuran 100/80, walaupun nanti agak mentok, tapi bisa disetting di bagian belah sini tuh pakai ring teman-teman. Kunci kontaknya baru, pakai yang Miosol tuh. Oke, jok memakai MBTEC. Untuk bagian mika ini baru lampu full LED. Gimana teman-teman untuk detailnya nih, untuk hasil keseluruhannya. Mungkin udah jelas lah ya teman-teman. Kita akan tes kelistrikan dan apa ya, untuk bagian suara mesin ya teman-teman. Kita akan tes. Nah, spek mesin bukan standar, starter masih jreng. Tinggal dipencet langsung jos teman-teman. Nah ini suara knalpot. Suaranya tidak terlalu kencang ya, karena balik lagi owner memakai spek di Jakarta biar aman. Terus
Masalah kelistrikan semuanya nanti ada di video. Jadi ini semuanya aktif, hanya bagian yang ini aja nggak kita aktifkan. Oke, kita buka di bagian bawah jok. Nah, tidak di bagian luar saja, sampai dalam-dalam kita buat detail tuh, sampai tutup ini detail ya teman-teman. Amazing. Oke, jika kalian berminat atau restorasi atau apapun itu, kalian bisa menghubungi di via WA kita di 0882 1234 9573. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.